Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM E2019-2159. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari dosen saya yang bernama Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI. Dalam pembahasan video ini, saya akan memberi 3 analisis materi seperti yang telah ditugaskan oleh Bapak Wadud. Materi yang akan saya pilih analisis ini adalah yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah pengangguran. Langsung saja ke yang pertama. Analisis saya yang pertama adalah inflasi. Nah, sebelum kita menganalisa tentang inflasi, ada baiknya kita mengulas balik apa sih inflasi itu. Nah, inflasi di sini adalah suatu kejadian di mana kenaikan beberapa barang pada keadaan tertentu dan waktu tertentu. Nah, biasanya bisa dikatakan inflasi apabila kejadian ini memerlukan waktu lebih dari 1 bulan dan berlangsung lama. Nah, biasanya yang sering terjadi inflasi ini adalah makanan dan kesehatan, tergantung dari kondisinya. Nah, menurut analisis yang telah saya temukan, dari sumber yang telah saya temukan menyatakan bahwa pada Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 0,10% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 104,72. Dari 90 kota IHK, 43 kota mengalami inflasi dan 47 kota mengalami deflasi. Nah, inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yakni makanan, minuman, dan tembakau, yakni sampai 0,10%. Nah, untuk kesehatan sendiri yaitu sebanyak 0,21%, dan yang paling tinggi adalah kelompok transportasi yaitu 0,43%. Nah, sumber yang saya dapat yaitu dari BPS atau Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2020. Yang kedua adalah kita akan menganalisis tentang uang. Sebelum kita menganalisis, sebaiknya kita mengetahui sedikit apa sih uang itu. Nah, uang di sini adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, uang ini bisa berupa logam atau kertas yang biasa kita gunakan. Di Indonesia sendiri, uang itu berupa rupiah. Nah, yang akan saya analisis di sini adalah menurut fungsinya. Pada fungsi uang pada konvensional itu memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, sedangkan pada fungsi uang menurut Islam ini hanya ada 2, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai alat hitung. Tetapi dari analisis yang saya amati, ada beberapa oknum yang beragama Islam dan sebenarnya tahu bahwa menyimpan kekayaan itu tidak diperbolehkan, tapi tetap melakukan penyimpanan kekayaan. Banyak juga beberapa, bahkan sebagian yang menggunakan uang ini untuk disimpan tapi tidak digunakan untuk usaha. Beda lagi jika kita menyimpan uang tapi uang tersebut digunakan untuk usaha. Nah, larangan untuk menyimpan uang atau kekayaan tanpa ada fungsi ini sudah ada pada Surah At-Taubah ayat 34 yang memiliki arti orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapat siksa yang pedih.
Yang ketiga ini atau analisis terakhir adalah pengangguran. Sebelum ke analisis seperti biasa kita akan mengulas sedikit apa itu pengangguran. Nah, pengangguran di sini adalah seorang atau seseorang yang memasuki dunia kerja pada umur 15 sampai 64 tahun yang tidak sedang bekerja atau sedang tidak melakukan apa-apa. Nah, menurut analisis yang terjadi pada pengangguran 5 tahun terakhir ini, tingkat pengangguran terbuka atau TPT mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT ini turun menjadi 5,28% dibanding tahun lalu yang sebesar 5,34%. Terdapat apabila dibandingkan atau diumpamakan, terdapat 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia. Kemudian dalam setahun terakhir 2020 ini pengangguran bertambah 60.000 orang. Berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99% pada Februari 2020. Nah, data ini dilihat dari tingkat TPT SMK yang masih paling tinggi, yaitu sebesar 8,49% pada Februari 2020. Sumber ini didapat pada Badan Pusat Statistik Agustus 2019 dan Badan Pusat Statistik pada Februari 2020. Nah, bisa dikatakan pengangguran paling tinggi atau penyebab pengangguran paling tinggi ini disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Nah, sekian dari 3 materi analisis saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.